Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Riza selaku Dekan Fakultas Ekonomi Negeri Jakarta dan yang terhormat Ibu Rina selaku Koordinator Program Studi S1 BIS Digital dan yang terhormat Ibu Meta Bera Berutu selaku dosen pembimbing utama pada praktik kerja lapangan saya. Izinkan saya, Syahidul Kumarodia dengan NIM 17106229093 untuk mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan saya pada PT Wisata Sabta Pesona di bawah naungan Cimory Group pada divisi digital marketing. Latar belakang yang menaungi PKL saya yang pertama pendidikan. Pendidikan tinggi berperan penting dalam membentuk SDM yang siap menghadapi perkembangan industri digital dan persaingan global di era revolusi industri 4.0. Dikutip dalam Ugia T. Jamilus J. pada tahun 2022. Lalu latar belakang kedua peran teknologi. Teknologi digital seperti pemasaran berbasis data, platform e-commerce, dan pengelolaan konten digital menjadi bagian penting dalam sistem bisnis saat ini. Mahasiswa perlu memahami penggunaannya secara langsung dalam dunia kerja. Tentunya saya yaitu mahasiswa bisnis digital. Dikutip dalam Saputra Andi Muhammad Akbar et al. Selanjutnya, latar belakang yang ketiga, praktik kerja lapangan yaitu PKL ini merupakan program akademik yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman langsung di industri secara nyata serta menjadi sarana untuk mengasah keterampilan dan membangun jaringan profesional. Dikutip dalam Maharani pada tahun 2017. Adapun tujuan dan manfaat dari PKL, yang pertama tujuan pertama yaitu menerapkan ilmu perkuliahan ke dunia kerja, yang kedua menambah pengalaman di bidang digital marketing, yang ketiga meningkatkan keterampilan teknis seperti SEO dan Ads, yang keempat mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja secara profesional. Lalu manfaat dari PKL ini yang pertama mendapatkan pengalaman kerja nyata, yang kedua, mengasah kemampuan komunikasi dan kerja tim. Yang ketiga, memahami penggunaan tools digital marketing. Yang keempat, membangun relasi dan jaringan industri. Profil perusahaan pada perusahaan PKL saya yaitu PT Wisata Sabta Pesona, merupakan unit usaha dari Cimory Group yang bergerak di sektor wisata, rekreasi, industri keluarga, yaitu Cimory Dairyland ini menghadirkan konsep taman bermain dengan pendekatan peternakan modern dan edukatif. Joyful Place for Everyone, yaitu tagline dari PT Wisata Sabta Pesona atau dari Cimory Dairyland. Dan visi dari perusahaan ini yaitu menjadi pengembang dan mengelola gedung pilihan klien dengan memberikan nilai tambahan melalui kualitas produk dan layanan yang unggul serta berkelanjutan dan ramah lingkungan. Misi dari perusahaan ini yaitu kami mengedepankan hubungan kolaboratif dengan para pemangku kepentingan memenuhi dan melampaui harapan klien melalui inovasi dan praktik terbaik mempekerjakan untuk mengembangkan orang-orang yang berkomitmen tinggi untuk terus belajar dan beradaptasi demi keberlangsungan perusahaan untuk terus bertumbuh, memberikan keuntungan maksimal bagi pemegang saham dan berkontribusi langsung kepada lingkungan. Next, struktur organisasi perusahaan. Divisi digital marketing di Cimory Dairyland ini diawasi langsung oleh pusat yaitu CEO dari Cimory Dairyland yaitu Bapak Wenzel Stantio, lalu langsung dibawahi oleh manajer digital marketing yaitu Pak Fatur Rahman Menaz, lalu dibawahi SVP digital marketing yaitu Pak Jimas Ivandi Baskara. Lalu dibawahi oleh staff, yaitu yang pertama ada staff revenue marketing, Ibu Dika Masuti, lalu staff kreatif marketing, Ibu Rauda Syaifia, lalu ada intern digital marketing, yaitu saya sendiri, Asy Syaida Ukmarodia. Selanjutnya bidang kerja, yaitu bidang kerja yang saya naungi. Yang pertama menulis artikel website berbasis SEO pada website dari Dairyland yang diupload setiap hari Senin dengan kaidah atau standar SEO pada perusahaan Dairyland. Yang kedua itu pengawasan media sosial estet. Dairyland ini mempunyai 8 akun sosial media yang dinaungi oleh admin masing-masing estet dalam
estet tersebut. Yang ketiga ada pembuatan collab report, yaitu collab report ini berisi tentang report KOL, report sosial media, report ads, report tema campaign, dan sebagainya. Yang keempat itu ada pemasangan iklan digital ads, yaitu berikut adalah dashboard dari Meta Ads yang berisi beberapa campaign terbaru yang tersusun pada bulan Juni ini. Selanjutnya, kendala dan cara mengatasinya. Yang pertama ada kendala teknis dalam penggunaan tools digital marketing. Dan cara mengatasinya yaitu diatasi dengan belajar langsung dari mentor dan praktik rutin. Yang kedua, koordinasi lintas estet dengan karakter audiens yang berbeda-beda. Diatasinya dengan komunikasi harian secara intensif dan penggunaan dokumen kolaboratif atau laporan report yang sebelumnya itu. Yang ketiga, deadline konten yang padat dan kebutuhan desain yang sangat cepat. Diatasinya dengan time management yang tepat dan adaptasi terhadap ritme kerja harian. Yang keempat, terbatasnya akses tools premium. Diatasinya dengan alternatif tools gratis seperti Ubersuggest dan Canva. Selanjutnya yaitu kesenjangan teori dan praktik. Yang pertama ada teori digital marketing, yaitu pada masa perkuliahan teori ini hanya mempelajari strategi promosi digital, segmentasi audiens, dan konsep kampanye. Namun pada praktik dunia kerja yang saya rasakan yaitu harus mampu menjalankan teknis pemasangan iklan di Meta Ads dan Google Ads, termasuk pengaturan campaign, objektif audiens, dan evaluasi performa seperti CTR dan reach. Lalu teori CEO, yaitu CEO teorinya hanya mencakup dasar seperti penampatan keyword di Google dan strukturnya. Dan untuk praktiknya di dunia kerja yang saya rasakan itu dituntut untuk menguasai tool seperti Google Search Console untuk melihat performa artikel yang saya posting berdasarkan kaidah SEO, lalu serta memahami riset keyword menggunakan Ubersuggest atau Keyword Planner. Selain itu, mengunggah artikel ke CMS atau website dari Land dan memastikan optimasi teknis tersebut sesuai berjalan dengan standar terbaru CEO. Lalu teori FCD atau Visual Komunikasi Design dalam teorinya yaitu hanya berfokus pada elemen visual, warna, tipografi, dan keseimbangan desain. Namun pada praktik kerjanya harus menyesuaikan visual dengan te- tren media sosial terkini, yaitu lalu membuat desain cepat dengan deadline dan memastikan konten-konten yang dibuat itu harus tetap selaras dengan tone brand dari Dairyland dan perusahaan. Selanjutnya, kontribusi praktikan. Untuk menjawab kesenjangan-kesenjangan tersebut sebelumnya, saya memberikan kontribusi nyata dalam kegiatan berupa yang pertama, terlibat aktif dalam pembuatan dan evaluasi iklan digital seperti Meta Ads dan campaign-campaign lain dalam Dairyland. Lalu menyusun artikel CEO mingguan sesuai standar CMS dan kaidah CEO terbaru. Yang ketiga, saya memantau dan melaporkan insight konten sosial media lintas estet seperti reach, like, new followers, dan sebagainya. Yang terakhir, saya berperan aktif dalam pengembangan campaign seperti Ramadan dan Influencer Days. Campaign ini merupakan campaign terbaru dari Dairyland, yaitu di mana campaign berisi tentang peresmian wahana-wahana baru yang dibuka di Dairyland oleh review dari KOL dan influencer. Selanjutnya, kesimpulan dari pelaksanaan PKL saya yaitu pelaksanaan PKL pada wisata Sabta Pesona ini memberikan banyak pelajaran bagi saya, mulai dari penerapan teori kuliah ke praktik, pengembangan keterampilan teknis, hingga pemahaman terhadap dinamika kerja profesional. Melalui semua pengalaman ini, saya menjadi lebih siap menghadapi dunia kerja, khususnya di bidang digital marketing yang sangat cepat dan dinamis. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.